Nat, ada apa, Nat? Dari masalahnya apa? Selesaikan. Audio teriak-teriak, disimpan orang. Ada apa? Kamu butuh apa yang dibutuhkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak solih, anak solihah, alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali bersama Ustazah Kamila hari ini Semarang 22 Maret 2021 dalam pembelajaran Al-Quran dan Al-Hadis. Kelas 1 semester 2, materi mengenal surah Al-Ma'un. Anak solih, anak solihah, sebelum melanjutkan pembelajaran ini, silahkan anak-anakku semuanya duduk dengan baik. Mari kita ikuti pembelajaran ini dengan seksama. Kita awali dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kami ridha Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Anak solih, anak solihah, kita lanjutkan. Pada pembahasan kali ini, kita akan mengenal surah Al-Ma'un. Perhatikan gambar berikut ini. Silahkan cermati anak solih, anak solihah. Ini gambar apa? Silahkan cermati dengan seksama. Kita lanjutkan. Ini ada gambar di bagian kedua. Silahkan diamati kembali. Oke, cukup ya sayang. Nah, sekarang apa yang kalian pahami dari gambar di atas? Oke sayang, apakah kalian sama menyimpulkan cerita seperti ini? Bahwa gambar pertama adalah menceritakan orang-orang yang menyantuni anak-anak yatim. Sedangkan gambar yang kedua adalah orang yang menghardik anak yatim. Kita lanjutkan. Surah Al-Ma'un. Apakah pernah kalian membaca surah Al-Ma'un? Apa yang terkandung dalam surah Al-Ma'un? Pernahkah kalian melakukan apa yang diceritakan dalam surah Al-Ma'un? Baiklah, mari kita lanjutkan mengenal surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un tergolong surah Makkiyah. Al-Ma'un artinya barang yang berguna. Kata Al-Ma'un diambil dari ayat yang terakhir. Surah Al-Ma'un dinamakan surah Ad-Din. Kata Ad-Din diambil dari ayat yang pertama. Dinamakan juga surah Al-Yatim. Kata Al-Yatim
diambil dari ayat yang kedua. Surah Al-Ma'un adalah surah yang ke-107 dalam Al-Quran. Surah Al-Ma'un terdiri atas 7 ayat. Surah Al-Ma'un diturunkan terkait tokoh Quraisy yang menghardik anak yatim. Surah Al-Ma'un menjelaskan orang-orang yang mendustakan agama. Mari kita pelajari ciri-ciri orang yang mendustakan agama. 1. Suka menghardik anak yatim. 2. Tidak suka memberi makan orang miskin. 3. Lalai dalam sholatnya. 4. Ingin dipuji atau ria. 5. Enggan menolong sesama. Ini adalah ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Sekarang kita masuk pada bacaan surah Al-Ma'un. Anak soleh, anak solihah, mari kita membaca surah Al-Ma'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Allazina hum an sholatihim sahun. Allazina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Anak soleh, anak solihah, ini adalah bacaan surah Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. Ya. Silahkan kalian baca kembali di rumah dan hafalkan. Anak soleh, anak solihah terkait dengan surah Al-Ma'un, sekarang ada tugas untuk kalian semua. Bagaimana caranya kalian menyayangi anak yatim? Kemudian yang kedua, bagaimana cara kamu membantu anak yatim? Sedangkan yang ketiga, tulislah cerita tersebut, apa yang telah kamu lakukan terhadap anak yatim. Baiklah anak soleh, anak solihah, masuk pada bagian penutup. Bacalah kembali buku Al-Quran dan Al-Hadis, kelas 1 halaman 121 sampai dengan halaman 125. Tulislah tugas di buku tulis dan kirimkan ke WA Ustadzah. Kerjakan penilaian harian di Google Classroom. Terima kasih atas kesungguhan belajar anak-anak solih dan solihah. Semoga bertambah luas ilmunya dan bermanfaat. Amin. Mari kita membaca doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkanlah terhadap kami kebenaran sehingga kami bisa mengikutinya. Serta tunjukkanlah terhadap kami kejelekan sehingga kami bisa menjauhinya. Amin ya rabbal alamin. Terakhir penutup dari Ustadzah,
Mari kita mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.